Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala sallallahu syahrul mubarak alladzi unzila bihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah, atas karunia Allah kita berada di malam yang ke-24. Kalau yang dapat 25, ada yang baru dapat 23, ada yang baru dapat 18, ada yang baru dapat 1. Di dekat sono saya punya tetangga, saya tanya, enak ya puasa? Nggak kerasa. Besok udah berlebaran, puasa? Nggak kerasa. Ya nggak kerasa, hanya besok udah berlebaran. Itu mau kayak orang lagi sholat Jumat tidur, imamnya hebat. Emang apa? Cepat benar. Emang apa? Pas baru mendengar Assalamualaikum, pas mendengar lagi Assalamualaikum lagi, tidur lagi. Sama persis. Nah maka buat kita ini alhamdulillah tidak terasa, rasanya sebetulnya rada sedih-sedih karena sudah tanggal 24, hitungan kita mungkin tinggal sekitar 6 hari kan kalau dikasih. Tapi kalau enggak tinggal 1 hari kan, kalau enggak tinggal 2 menit kan. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu apakah kita terus berjumpa sampai di akhir Ramadan ini dengan betul-betul izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka waktu kita bersyukur, mudah-mudahan iman kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebelumnya berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus bisa istiqomah sampai di akhir Ramadan, kita tetap bisa duduk dan berdiri untuk tiap Ramadan di musola Al-Hikmah yang sangat berkah ini. Mudah-mudahan kita sehat walafiat, selalu dimurahkan rezeki kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sekali lagi biasanya di akhir itu ada yang sanggup sampai detik finish, ada yang tidak. Seperti orang yang sedang lomba lari. Orang yang sedang lomba lari belum tentu semuanya sampai di finish. Ada yang di tengah perjalanan, ada yang sampai finish tapi belakangan, ada yang bahkan nyerah, ada yang bahkan sakit, ada yang bahkan gugur dan sebagainya. Nah ini Ramadan begitu. Sebentar lagi kita sampai di angka finish, tapi mohon maaf masih ada jarak waktu yang begitu lama buat kita. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Maka sisa dari Ramadan ini tolong betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai rugi. Karena kalau sudah lewat kita nggak berasa. Apalagi kalau sudah lebaran, apalagi kalau sudah mendengar takbir, nggak berasa rasanya Ramadan itu telah lalu. Nggak berasa ternyata kemarin Ramadan. Apalagi kalau sudah sampai pulang kampung, apalagi kalau sudah bahagia, gembira bersama keluarga, lupa dengan Ramadan. Bahkan apa? Ibadah kita pun akhirnya jadi lupa. Maka itu saya ingat pesan dari kaum sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Laisal 'aib man labisal jadid walakin al-'aib man ta'atuhu tajid. Bahwa orang yang menang itu adalah bukan orang yang hebat, bukan orang yang bisa pulang kampung ketemu saudaranya kemudian dia piknik ke sono kemari, bukan kemudian dia yang bisa bahagia. Kenapa? Karena pakaiannya bagus, semuanya serba bagus, atau bukan karena dia bisa berliburan dan sebagainya. Tapi mereka yang bahagia, mereka yang menang, mereka yang unggul adalah mereka yang terus bisa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatnya bertambah. Taat di bulan Ramadannya tidak terlupakan, tidak disisakan ketika nanti kemudian lepas bulan Ramadan. Maka itu pesan dari sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini kita perlu jadikan sebagai pegangan. Apa itu? Pertama, manfaatkan betul-betul sisa Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Kedua, jangan sampai
bahwa ibadah kita di bulan Ramadan, semangat kita di bulan Ramadan ini hilang begitu saja ketika nanti Ramadan selesai. Apalagi Ramadan sekali lagi akan berakhir. Masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, apalagi kita masih duduk di sini. Allah masih berikan sehat walafiat, Allah masih berikan umur yang panjang, masya Allah luar biasa. Ini betul-betul Allah sayang sama kita. Kalau Allah nggak sayang tuh mereka yang sedang keliaran ke sana kemari, tuh mereka yang ketika malam tanggal 23 seharusnya berzikir kepada Allah, menunggu malam Lailatul Qadar, tapi mereka malah berdagang, mereka malah mengisi dengan hal-hal yang tidak berguna. Di pos ronda mungkin main remi dan sebagainya. Itu banyak. Menjelang Ramadan banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya. Itu masya Allah luar biasa. Maka kita itu sekali lagi manfaatkan dengan sebaik-baiknya Ramadan yang datang ini. Allah itu betul-betul sayang sama kita. Makanya di akhir Ramadan ini ada satu ketentuan, ada satu ketetapan, ada satu yang Allah betul-betul berikan buat hambanya, yang namanya malam Lailatul Qadar. Rayu, umur kita belum tentu sampai di 83 tahun. Kalaupun umur kita 83 tahun, kita bukan ahli ibadah. Coba di sini yang umurnya 83 tahun, apakah mereka ahli ibadah? Kita itu masya Allah ahli maksiat kepada Allah, tapi ngakunya ahli ibadah, tapi perbuatan ahli maksiat, ingkar kepada Allah. Ketika kemudian Ramadan kita tidak manfaatkan, rugi Pak betul-betul. Apalagi ketika 10 malam terakhir ini dibiarkan begitu saja, masya Allah ruginya luar biasa. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Umur kita itu nggak seberapa Pak. Kalau kita tidak kemudian mengisi Ramadan, kalau kita tidak meraih malam Lailatul Qadar, nggak seimbang rasanya umur kita dengan ibadah kita. Ya kemudian kita menyebutkan bahwa kita adalah ahli surga. Malu Pak. Malu kalau kita ahli surga, tapi kenyataannya ibadah kita itu cuma sehari-hari doang. Sudah sholat 5 waktu, bangga rasanya. Sudah bisa baca Al-Quran, bangga rasanya. Belum Pak. Malu sama mereka yang kemudian menjadi ahli ibadah selama 83 tahun. Ada tuh sampel seorang Nabi Allah yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, tapi menjadi ahli ibadah selama 83 tahun. Siangnya berpuasa, berperang, malamnya kemudian ibadah selama 83 tahun. Nah kita yang umurnya belum seberapa kemudian mengaku sebagai ahli ibadah, tapi kenyataannya ketika Ramadan itu tiba, Allah berikan kesempatan yang luar biasa, kita sia-siakan itu saja, rugi. Maka di sela-sela kesibukan kita dengan dunia ini, sempatkanlah diri kita untuk terus bersyukur kepada Allah. Datang ke mushola, jangan lupa mushola. Kenapa? Sebagai wujud syukur kita kepada Allah dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita kemudian bersyukur kepada Allah, muncullah keimanan kita. Karena orang yang beriman itu adalah orang yang bersyukur kepada Allah. Dan dengan dia bersyukur kepada Allah itulah kemudian muncullah iman dia. Karena dia akan terus ingat kepada Allah. Mau bagaimanapun keadaan kita, bersyukurlah kepada Allah, muncullah iman kita. Sedikit kufur kepada Allah, habis iman kita. Maka itulah kemudian akhirnya apa? Ketika selesai Ramadan kita tidak bisa beramal baik lagi. Kenapa? Karena iman kita habis karena kita tidak bersyukur kepada Allah. Maka itu tingkatkan bersyukur kepada Allah. Apalagi sekali lagi duduknya kita saat ini adalah betul-betul karunia dan rahmat Allah. Kita masih bisa menikmati Ramadan dengan luar biasa. Maka sekali lagi mari kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan sekali lagi kita selalu sehat walafiat, diberikan izin oleh Allah untuk bisa beribadah di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan sepeninggalan Ramadan maka kita dalam keadaan menjadi manusia yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja barangkali tidak panjang kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud.